Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aizah dari kelas A1 Prodi PGSD ingin mempresentasikan materi yang pertama, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran. Dalam kegiatan belajar dan mengajar, peserta didik adalah subjek dan objek dari kegiatan pendidikan. Nah, oleh karena itu, makna dari proses pembelajaran adalah kegiatan belajar peserta didik dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pengajaran akan dicapai apabila peserta didik berusaha secara aktif untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua adalah pengertian belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Sekarang pengertian pembelajaran. Dalam konteks belajar, itu ada pula istilah mengajar. Mengajar diartikan sebagai aktivitas mengarahkan, memberikan kemudahan bagaimana cara menemukan sesuatu, bukan memberikan sesuatu, berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh pengajar. Nah, yang selanjutnya ada teori-teori belajar. Yang pertama ada teori behavioristik. Teori ini dicetus oleh Geek dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Yang kedua, ada teori kognitif. Teori ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Nah, yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori ini bersifat membangun. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang tak terbatas. Nah, yang terakhir ada unsur dinamis dalam proses belajar. Menurut Hamalik 2011, ada 5 unsur dinamis dalam proses belajar. Yang pertama yaitu motivasi siswa, yakni dorongan yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Nah, yang kedua ada bahan belajar, yaitu materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, ada alat bantu belajar, yakni alat yang digunakan untuk membantu siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Nah, yang keempat, ada suasana belajar. Suasana belajar adalah keadaan di mana lingkungan fisik dan psikologis yang menunjang belajar. Dan yang terakhir ada kondisi subjek belajar. Ialah keadaan jasmani dan mental untuk melakukan kegiatan belajar. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Pengertian prinsip belajar. Prinsip menurut beberapa pendapat yaitu sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama. Badudu dan Zen 2001, 1089. Dan yang kedua yaitu sesuatu kebenaran yang kebenarannya sudah terbukti dengan sendirinya, dari diri 1996. Banyak teori dan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli, yang satu dengan yang lainnya itu memiliki persamaan dan perbedaan. Dari berbagai prinsip belajar tersebut, terdapat beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa yang perlu meningkatkan upaya belajarnya maupun bagi guru dalam upaya meningkatkan mengajarnya.
Ada 9 prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rothwell AB 1961. Nah, langsung saja yang pertama itu ada prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi kesiapan siswa. Maksudnya, kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua, itu ada prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk mengusahakan kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga, prinsip persepsi. Persepsi ialah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lainnya. Persepsi ini mempengaruhi individu. Dan yang keempat itu ada prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Yang kelima itu ada prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas, karena itu dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Yang keenam itu ada prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar itu disebut retensi. Yang ketujuh ada prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, bernalar, menilai, dan berimajinasi. Yang kedelapan ada prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Dan yang 9 ada prinsip belajar evaluasi. Evaluasi mencakup kesadaran individu mengenai penampilan motivasi belajar dan kesiapan untuk belajar. Selanjutnya adalah implikasi prinsip-prinsip belajar bagi pendidik dan peserta didik. Itu ada 6. Yang pertama itu perhatian dan motivasi, yang kedua keaktifan, yang ketiga keterlibatan langsung atau berpengalaman, yang keempat pengulangan, yang kelima tantangan, dan yang terakhir itu perbedaan individu. Selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu model-model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu pola atau rencana yang dipakai guru dalam mengorganisasikan materi pembelajaran maupun kegiatan peserta didik dan dapat dijadikan petunjuk bagaimana guru mengajar di kelas. Mulyani 2000.70. Dari penjelasan tersebut dijelaskan bahwa model dijabarkan menjadi potensi yang tidak terbatas lingkupnya, yang mana ia mampu mengorganisasikan beberapa pelajaran atau satuan pembelajaran. Yang selanjutnya model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Pembelajaran ini dikenal dengan pembelajaran secara berkelompok. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, meningkatkan hasil akademik. Yang kedua, pembelajaran kooperatif
memberi peluang agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belajar. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Nah, yang terakhir itu ada model pembelajaran berdasarkan masalah. Model ini berisi tentang berbagai konsep pembelajaran berbasis masalah. Model ini bertujuan agar peserta didik tangguh dan mandiri, terbiasa mengambil inisiatif dan terampil menggunakan pemikiran kritis dan memecahkan masalah. Jika PBM ini dilaksanakan dengan baik dan benar, maka peserta didik akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah, baik yang dilakukan secara individual maupun secara berkelompok. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.